من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وخصوصا سيدنا سيد جلال الدين الشيخ وإلى رواه والجسد شيء لله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bagian laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin iz qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin uqtulu Yusufa aw itrahu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Al-ayat laqad kana jeung yakti teman-teman geus bukti fi Yusufa dina diri Nabi Yusuf sungguh telah nampak di dalam diri Nabi Yusuf wa ikhwatihi jeung dina diri dulur-dulur Nabi Yusuf dan pada saudara-saudara Nabi Yusuf. Wahum jeung ari maranehna dan mereka itu ahada asyara yaitu nyaeta anu 11 yaitu yang 11 orang. Ayatun eta pirang-pirang tanda ibarun pirang-pirang pelajaran terdapat beberapa tanda terdapat beberapa pelajaran dari kisah Nabi Yusuf dan saudara Nabi Yusuf. Itu ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya.
Mudah-mudahan sing bisa ngambil hikmah nanya. Ya Rabbal lisailina pikeun sakabeh jalma anu nanya, buat orang-orang yang bertanya, bagi mereka-mereka yang ingin mengetahui an khibrihim tina berita mereka, tina berita maranehna, dari berita mereka atau kabar mereka. Uzkur kudu ingat anjeun, uzkur ingatlah. Uzkur berarti kalimat apa? Fi'il apa? Fi'il amar. Salah satu tanda bahwa itu fi'il amar adalah ada makna perintah. Kedua, salah satu tanda bahwa itu fi'il amar adalah mazzumun, dijajam izqalu dina waktu ngandika itu dulur Nabi Yusuf pada saat saudara Yusuf berkata, ba'du ikhwatin, ba'du ikhwati Yusuf, tegesna sawareh ti pirang-pirang dulur Nabi Yusuf, sebahagian dari saudara-saudara Nabi Yusuf gitu. Menurut sebahagian para ahli mufassirin, bahwa yang berkata itu yang paling dewasa, yang paling besar, yaitu Rubail, ya. Karena anak-anak Nabi Yakub, saudara-saudara Yusuf itu semuanya ada 11. Satu Rubail, dua Sam'un, tiga Lawi, empat Yahuda, lima Yasjud, enam Rubalun, tujuh Dan, delapan Naftail atau boleh Naftali, ya. Sembilan Jad, 10 Asir, 11 Bunyamin, 12 Yusuf. Nah, yang 11 itu yang paling dewasa yang berbicara menurut sebagian mufassirin itu Rubail. Ada juga yang mengatakan bahwa yang berkata itu di sini adalah Yahuda. Karena menurut sebagian ulama di antara 11 saudara Yusuf yang paling cerdas dalam hal bicara itu Yahuda, yang menjadi cikal bakal keturunan Yahudi. Liba'dihim kasawareh dulur-dulurna kepada sebahagian yang lain. Jadi salah satu di antara ke-11 saudara Yusuf ada yang berkata kepada sebahagian yang lain.
kumaha nyariosna eta saudara Yusuf teh ieu bahasa la Yusufu eta tetep ari Yusuf mubtadaun jadi mubtada. Boleh juga diartikan begini, la Yusufu pastina ari Nabi Yusuf. Kalau dalam bahasa Indonesia pasti bakal ada tambahan, sesungguhnya Yusuf itu wa ahuhu jeung dulurna Yusuf dan saudaranya Yusuf saqiquhu anu sedekna ka Yusuf sedek deket di saudara paling dekat. Kalau di tafsir Munir itu dibacanya Banyamin, juga ada yang membaca Binyamin. Kita di tafsir Munir. Mangga kemarin disebut Bunyamin, Banyamin bisa, Binyamin juga boleh. Itu maksudnya. Ahabu eta leuwih dipika cinta, lebih dicintai ila abina ku bapa urang sadaya minna tegesna tibatan urang sadaya. Jadi menurut saudara Yusuf yang 10 bahwa Nabi Yakub itu cenderung lebih mencintai Yusuf dan Bunyamin. Itu menurut perasaan mereka, dan itu dikomporan usaha dikomporan salah satu anak Nabi Yakub yang 10 itu. Dan biasa kalau tukang kompor itu dari dulu juga ada ternyata. Tukang ngomporin orang lain supaya dia punya teman, padahal mungkin asalnya yang merasa disisihkan kasih sayangnya itu mungkin satu saudaranya, tetapi yang lain dikomporin agar memiliki perasaan yang sama. Sudah biasa itu terjadi. Wa nahnu jeung ari kaula sadaya usbatun eta sakabehna, maksudna sedengkeun anak nusa sesakna berarti jumlah 10 lagi. Jadi ya cek ieu anu saurang teh budak rengkeun. Lamun dipikir-pikir menurut kuring ieu bapak urang teh kos pilih kasih kanyaahna teh tamplok ka Yusuf jeung
sedengkeun urang ieu nu 10 kabehan seolah dianggap lain anakna. Asa teu adil euy kalau teh itu sok geura pikir kumaneh. Itu sudah pasti upaya mempengaruhi orang lain seperti itu. Sok geura pikir-pikir. Nuduaan mah budak laleutik dan bisa nanaon sagala rupa capek ku urang ditigawe tugas kolot nanaon urang menghadapi nu ngalaksanakeun ari nu menikmati ngeunahna. Dina tafsir ieu dijelaskeun seperti itu. Itu gambaran ketika ada hal-hal sifatna pekerjaan berat, kita lah yang menghadapi. Giliran makanan, Yusuf sama Bunyamin yang duluan. Itu gambarnya seperti itu. Nggak adil lah. Nggak adil ya kalau teh. Nah, itu gambaran. Dan wa nahnu usbatun, urang mah disisikeun. Usbatun ini teh jamaatun tegasna sakabehna. Mulai. Jadi mulai ada semacam pergerakan baru di kalangan saudara Yusuf alaihissalam. Dan inilah yang mengawali kisah panjang tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah yang sangat panjang. Inna abana sanyana ari bapa urang sadaya, sesungguhnya bapak kita semua, orang tua kita semua, ayah kita semua, our fathers, labi dhalalin eta yakti aya dina kasasaran, khotoin dina kasalahan. Jadi dolal dirinya itu bukan ngaco ya. Jadi menurut pandangan mereka bahwa Nabi Yakub alaihissalam itu bertindak salah dengan membedakan kasih sayang kepada mereka menurut anggapan mereka. Mubinin anu pertela, bayinin anu pertela, biisarihima kalawan ngaheulakeun anu duaan, ngaleuwihkeun atau ngaheulakeun anu duaan dengan melebihkan kasih sayang kepada mereka berdua. Alaina tibatan urang sadaya terhadap kita bersama. Kalau misalkan kita baca di tafsir ini, dalam tafsir Munir, mubinin ae zohiril hal, yaitu anu nyata tingkahna. Jadi kanyahoan dina gerak-gerikna bahwa Nabi Yakub alaihissalam itu lebih cenderung kanyaahna tamplok ka Yusuf jeung ka Bunyamin. Wa inna ma khassasa
ala Yusuf jeung pastina geus ngaistimewakeun. Jadi aya perlakuan khusus ala Yusuf ka Nabi. Cik urang ya, komo eta ka Yusuf mah. Ye. Keur makanya ahna teh tamplok kaduaan, komo-komo ka Nabi Yusuf. Aduh, teu bener ya kalau teh. Teu balik ya kalau teh. Ya, pilih kasih. Abuhu bapana Yusuf bil birri kalawan nyieun kahadean li annahu kana yarafihi min asari rusdi wan najabah. Memang dina kenyataan seperti itu, pada kenyataannya memang seperti itu. Kenapa Yakub itu mengistimewakan Yusuf? Jawabannya gimana? Nah, karena Nabi Yakub tahu Yusuf adalah calon nabi, wajar kan gitu. Contoh model urang misalkan lamun aya budak leutik hek geus kanyahoan masa depan, ieu teh anak presiden, ieu teh anak bakal jadi pi presideneun misalkan, bakal jadi pi pajabateun. Pasti perlakuannya bakal beda. Lamun jalpa mah misalkan dibere jajan dengan ukur 1.500, lanjut nama pasti gope. Dan nyaho lanjut nama bakal jadi. Nah, itu misalkan 500.000 gope teh sapoe kan. Kagak teh jajan gope sapoe. Tuh tengek ke jajan tuh 500.000 sapoe. Lain 5.000 jajan. Dari segi kasih sayang itu pasti dipisah, dibeda-bedakan. Itu faktanya. Malam yajid bisa ibil aulad, dan Nabi Yakub tidak menemukan tanda-tanda itu dari anak-anak yang lain. Wali anhu, maka oleh karena sebab itu, wa in kana shagiran kana yahrumu abuhu, sok sanajan walaupun Yusuf itu masih kecil, tapi kesannya Yakub itu seolah-olah menjadi khodam buat Nabi Yusuf. Jadi udah naon teh rek mani cakah ciki Nabi Yakub nyiapkeun kanggo ibadna Nabi Yusuf. Pakaianana sakumaha pantes, wajar kalau saudara-saudaranya merasa ini. Itu fakta ini. Jadi berbicara soal realita kehidupan, apabila dalam satu keluarga terjadi miskomunikasi, apabila terjadi dalam satu keluarga dirasa ada yang kurang dari segi kasih sayang, pasti bakal menimbulkan hal-hal seperti ini. Rasa iri, dengki, dan itu bahkan akan mungkin terjadi hasud. Ya. Awas. Sedikit tambahan. Dalam diri manusia itu ada satu sifat yang wajar dimiliki. Contoh, sifat itu seperti misalnya merasa iri kepada saudara. Misalkan begini, santriat yang satu kakaknya, santriat yang satu adeknya. Kakaknya dibeliin kerudung baru oleh ibu. Adeknya merasa dalam hati, kok kakak saya dibeliin, saya enggak.
nih bapak mah itu wajar. Jodei balik di palabuan teh, misalkan pulang dari pasar, bapaknya bawain oleh-oleh buat kakaknya lagi, maka si adik wajar ada perasaan, bapak lagi-lagi buat teh, itu wajar. Atau contoh yang lain, satu tetangga dengan tetangga yang lain, tetangga yang satu bulan ini beli motor 2, maka si tetangga yang satu lagi, di tetangga lagi-lagi udah beli motor aja, musim corona gini kok bisa beli motor, aneh, wajar. Kemudian bulan selanjutnya tetangga yang tadi beli motor ternyata bawa mobil, maka tetangga yang satu lagi ngomong, kok bisa ya, kemarin dia beli motor 2, sekarang mobil. Ya kita kapan kayak gitu? Itu wajar. Nah, sifat seperti ini dalam istilah agama disebut hasib. Sifat yang wajar dimiliki oleh siapapun ketika melihat kelebihan orang lain. Kayak tadi, itu wajar. Atau begini misalnya, seorang pejabat sedang enak-enak menjabat, menikmati jabatan, tiba-tiba ada pergeseran jabatan, dia dihentikan dari jabatannya, diganti orang. Kira-kira perasaan si pejabat tadi gimana? Nah, pasti ada rasa tidak enak, betul nggak? Mungkin marah, mungkin kecewa, itu wajar. Lagi enak-enak menjabat diganti nih, wajar deh. Ada perasaan kecewa. Itu namanya sifat hasib. Apanya? Hati-hati. Dari sifat hasib itu, kalau kita tidak mampu mengelola diri, meredam nafsu, akal tidak berfungsi, maka hasid akan berubah menjadi hasud. Itu yang bahaya. Karena kalau sudah menjadi hasud, yang tadinya wajar akan menjadi tidak wajar. Contoh yang tadi, contoh pertama tadi, kakak saya dibeliin terus sama bapak, saya enggak, saya enggak suka, saya enggak rela, dirusak tuh saya tiunan tuh. Itu jadi hasil. Atau contoh yang kedua tadi, tetangganya bulan pertama beli motor, bulan selanjutnya beli mobil. Gak ridho saya, tetangga saya, masa saya nggak bisa. Kalau saya nggak bisa, maka akan saya akali bagaimana caranya tetangga saya supaya belangsak lagi. Itu jadi hasud. Atau contoh yang ketiga, sedang enak-enak saya menjabat, tiba-tiba saya diganti misalnya, gak rela saya, maka saya akan berusaha bagaimana caranya pengganti saya supaya gagal. Itu menjadi hasud. Nah, kan simbolnya dina surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari sifat hasid ketika sudah berkembang menjadi hasud. Itu. Nah, ini gambaran yang terjadi pada saudara-saudara
Nabi Yusuf alaihis. Jadi mereka wajar merasa iri dengan kasih sayang orang tuanya, karena dalam kenyataan Nabi Yakub memang mengistimewakan Nabi Yusuf, segala dilayani. Jadi bagaikan Nabi Yakub itu pembantu Yusuf. Coba bayangkan, seorang orang tua sampai rela menjadi pembantu anak, maka wajar yang lain merasa iri. Nah, itu hasib berarti ya. Itu gambaran. Paham bang? Bodoh amat, paham ya. Disampaikan guys. Itunya. Biar aku tuh paham wae. Mudah-mudahan sing dibarinan taufik hidayahnya. Sing babari menang baik, kita lanjutkan. Uktulu. Nah, ini berkembanglah sifat hasidnya menjadi hasud dengan datang instruksi dan niat yang tidak baik. Uktulu kudu maraihan, kudu ngabunuh maraneh kabeh. Oh, ini mencek bahasa Sunda nama anu ieu nama lamun kitu madak nama tong kitu tong urang paehan ka Yusuf teh lah. Sebab urang bakal kalugitan kasih sayang orang tua. Oh, uktulu bunuhlah gitu. Oleh kalian Yusuf akan Nabi Yusuf, terhadap Nabi Yusuf. Awit rohu atawa kudu ngabuang maraneh kabeh miceun itu, membiarkan itu kepada ka Yusuf. Awil rohu atau buanglah oleh kalian Yusuf itu ardon di hiji tempat, di hiji daerah. Ardon didinya itu air tegesna bi ardin ba'idin, dina tanah anu jauh, di tempat yang jauh. Jadi gini, instruksi dari salah satu saudara Yusuf itu, mereka berencana atau melakukan perencanaan. Jadi punya rencana-rencana. Salah satu rencananya adalah kumadak lamun urang paehan Yusuf telah umanding sudah merebut segalanya dari kita. Itu berarti apa namanya, refleksi sifat yang berkembang yang tadinya hasid menjadi hasud. Kita merasa dikalahkan oleh Yusuf. Anak kemarin sore udah ngalahin kita, udah bunuh saja. Gitu. Atau kalaupun kita tidak tega untuk membunuh, kita bawa ke suatu tempat, kalau ke hutan, kemana lah ke tempat anu jauh, tuna, tinggalkan, gitu. Bahasa orang itu rencana-rencana, plan-plan mereka yang akan dilakukan kepada Yusuf. Dan sapuluhan teh musyawarah gitu kan. Itu.
Halus pula musyawarah nama. Sebab segala sesuatu memang harus dimusyawarahkan. Perintah Allah, perintah Rasul musyawarah. Wa syawirhum fil amri wa in tanaza'tum bi syai'in faruddu ila Allah. Bermusyawarahlah kalian di dalam sesuatu atau di dalam segala hal. Wa in tanaza'tum bi syai'in, dan apabila mengalami kebuntuan, artinya tidak ada keputusan gitu, dalam satu hal tersebut, faruddu ilau, kembalikan semuanya kepada Allah. Bagus bicara soal musyawarahnya, bagus, yang 10 orang itu musyawarah, tetapi musyawarahnya musyawarah yang berniat tidak bagus, karena akan mencelakakan orang lain. Oh, apalagi saudaranya sendiri loh. Saudara sekandung bukan? Bukan. Jadi saudara satu ayah lain ibu. Karena Nabi Yusuf saudara kandungnya sama Bunyamin, udah selesai. Gitu. Nah, anak yang 10 orang ini, yang 6-nya itu anak dari istri Yakub yang pertama. Berarti Rubail, Sam'un, Lawi, terus Yahuda, Yasjud, Lubalun. Nah, yang 6 itu anak dari istri yang pertama. Berarti ditambah 4 lagi tuh. Mereka kompak. Ya faktanya sebetulnya yang 10 orang itu tidak kompak semua asalnya. Namun tadi karena dipengaruhi, dikomporin, dikompor-komporin terus, yang akhirnya ya udahlah tuh gitu, malah curang gitu. Ya lah, miluannya orang mah kumawe. Ayo oke semangat, ayo lah, sarua orangnya ngerasa gitu. Pasti gitu faktanya mah. Entah ujung-ujung yang 10 itu sama pemikiran, tidak. Jadi ada sebagian yang cuma ikut-ikutan. Ayo oke sebagian mah karena dipaksa, sok siap temilu sia. Temilu sia, macam epet wae. Oh kan sieun. Waduh, mamane we urang mah. Ring. Man sok ae gitu di rumah teh. Gitu. Tepati daek sih karena urusan eta tapi kumaha deui kayak gitu. Nah eta teh secara faktanya seperti itu. Paham ya, paham sejarahnya itu. Awas sing memahami karena sejarah-sejarah. Baik, kita lanjut. Yakhlu anu bakal suhu lakum tetep kamarane kabeh naon wajhu abikum pamunte bapak marane kabeh. Dimaksudna ge anu moal katingalieun ku bapak marane kabeh. Tapi makna nama anu moal kapanggiheun ku bapak urang ka si Yusuf teh. Pan ari eueuh mah meureunan moal nyaaheun ka Yusuf. Jadi kanyaahna balik deui ka kitu. Bi ayyak bala kalawan yen yang hareup ieu bapak tegasna Yakub alaikum kamarane kabeh. Oh gitu. Wala
jeung moal ngalieur yaltafit dirinya di mana ngalieur mengkol ligoirikum kasalian marane kabeh. Jadi maksudnya gini, nah, kan kalau Yusufnya sudah kita bunuh atau Yusufnya sudah kita buang, dijauhkan dari bapak kita gitu, maka otomatis bapak kita tidak akan melihat lagi Yusuf. Otomatis pula karena Yusufnya tidak ada, kasih sayang bapak kita pun akan kembali kepada kita itu. Jadi mau mungkin kayaknya anak kudu kemana-mana ada Yusuf dan geus eueuh mah gitu. Itu gambaran apa namanya dialognya seperti itu. Wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Wa takunu jeung bukti ari maraneh kabeh atawa aranjeun kabeh. Dan sungguh telah bukti dari diri kalian. Kalau dalam bahasa Indonesia pasti gitu. Mim ba'dihi disanggeus ngabunuh Yusuf, setelah membunuh Yusuf. Ae tegesna ba'da qatli Yusuf, sanggeus ngabunuh ka Nabi Yusuf, sanggeus ngabunuh Yusuf. Al-Tarhihi atawa sanggeus niceun ka Nabi Yusuf atau ngajauhkeun ka Yusuf. Kauman eta kaum solihina anu soleh kabeh anu balalageut. Tuh, makanya di sini ada bahasa wa takunu mim ba'dihi qauman sholihin. Sabab urang baretona ge bageun ke lamun Yusuf geus dibunuh mah urang bageur deui we. Nanaon urang pigawe deui ku urang deketan deui Bapak supaya kanyana tamplok deui ka urang gitu. Da tadina ge urang bae istilah masa mun ayeuna we tah ge lamun Yusuf geus dibunuh, lamun Yusuf geus dipijet, urang balik deui bageus. Bi antatubu kalawan yen pada tobat aranjeun kabeh. Cekulan urang tobat we geus bunuh Yusuf mah hese-hese deui. Begitu. Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubb yaltaqithu ba'du syayyar in kuntum fa'ilin. Wallahu a'lam. Baca bareng.